Haleluya, haleluya, salam. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan? Tentunya pagi hari ini kita semua dalam keadaan baik-baik saja, bukan? Kita ada dalam kasih anugerah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Setelah bangun pagi dengan tubuh yang sehat, semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu, sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, alangkah baiknya pada saat ini kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan yang sebentar kita dengarkan memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengharapan, bahkan memberikan setiap kita kemenangan di dalam Tuhan. Untuk itu, saudara, sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepada Bapa buat anugerah-Mu pagi ini Tuhan. Kami bangun pagi dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, dengan berkat-berkat-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi setiap kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kalau sebentar kami mendengarkan firman-Mu, firman-Mu dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami disertai dan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu ya Bapa, sampaikan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin, amin. Dan pagi hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema: setiap masalah mendatangkan kebaikan. Setiap masalah mendatangkan kebaikan. Untuk mendasari kebenaran firman Tuhan, saya akan mengajak setiap kita semua membuka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-67. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-67. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Sekali lagi, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Ternyata saudara, Daud mengatakan sebelum mengalami masalah, sebelum mengalami penindasan oleh masalah itu, dia menyadari bahwa itu semua karena apa? Dirinya pernah menyimpang dari jalan Tuhan. Tetapi sekarang aku berpegang kepada janji-Mu. Luar biasa saudaraku yang kasih Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, masalah kesesakan atau penindasan seringkali menjadi cara yang paling ampuh untuk membawa seseorang itu mendekat kepada Tuhan dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Namun terkadang pula seorang malah semakin jauh dari Tuhan, lari meninggalkan Tuhan. Ternyata semuanya ini tergantung dari pada sikap dan respon kita terhadap masalah itu, saudara. Tergantung respon kita, sikap kita dalam menghadapi masalah yang kita hadapi. Namun di sini saudara, kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Raja Daud. Daud katakan, aku tertindas itu baik bagiku. Aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Itu dalam Mazmur yang sama tadi saudara ya, 119 ayat yang ke-71. Daud mengatakan bahwa kalau aku tertindas, aku menghadapi kesulitan, aku menghadapi pergumulan, itu baik bagiku supaya aku belajar kepada ketetapan-ketetapan-Mu. Raja Daud sadar bahwa masalah ada kalanya terjadi sebagai akibat dari kesalahan kita sendiri. Makanya tadi di awal saya membaca firman Tuhan katakan, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Ternyata pada saat dirinya menyimpang dari jalan Tuhan, pada saat dirinya serong dari jalan Tuhan, maka Daud mengalami masalah, Daud mengalami situasi sulit. Namun dia menyadari, melalui itu dia berpegang kepada janji Tuhan, yaitu kepada firman Tuhan. Makanya dia katakan, aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu.
Daud sadar bahwa masalah ada kalanya terjadi sebagai akibat kesalahan kita sendiri. Jika kita peka, saudara, ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengoreksi diri. Apakah jalan kita itu menyimpang? Apa jalan kita itu serong? Itu kesempatan untuk kita mengoreksi diri, saudara. Karena kadang Tuhan mendidik kita, Tuhan mengajar kita melalui apa? Melalui kesulitan hidup, melalui apa? Melalui sakit penyakit, ya, melalui apa? Melalui masalah-masalah yang kita hadapi, saudaraku. Tuhan mendidik kita, mengajar kita supaya apa? Kita menyadari, adakah jalan kita ini serong? Adakah kita sudah ada di relnya Tuhan? Sudah ada di ketetapan Tuhan? Ini yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Apabila jalan kita serong, kita minta kepada Tuhan agar Tuhan menuntun jalan kita kembali kepada jalannya. Makanya Daud katakan, apakah jalanku serong? Dan tuntunlah aku di jalanmu yang kekal, Tuhan. Ya, kalau jalan kita mulai serong, mulai menyimpang ke kanan, ke kiri, Tuhan kadang izinkan ada kesulitan, Tuhan kadang izinkan ada masalah. Namun pada saat kita hidup dalam ketaatan, hidup sesuai kehendak Tuhan, maka saudara, apa yang akan kita alami? Tentunya kita akan mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 2, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahku yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan melakukan dengan setia segala apa yang diperintahkannya, maka aku Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di antara segala bangsa di muka bumi, dan segala berkat akan datang kepadamu. Kalau kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, kita tetap dalam jalan Tuhan, maka Tuhan akan tetap mengangkat kita untuk naik bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan Tuhan akan menjauhkan segala sakit penyakit di antara kita. Ya, itu janji firman Tuhan. Dan Tuhan akan menjaga setiap keluar masuk kita. Keluar masuk kita akan dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan. Tatkala kita hidup dalam ketetapan Tuhan, tatkala kita hidup dalam rencana Tuhan, tatkala kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Namun sebaliknya, pada saat jalan kita mulai serong, jalan kita tidak sesuai dengan aturan main Tuhan, yaitu firman-Nya, maka Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan izinkan ada kesulitan, Tuhan izinkan ada penderitaan terjadi, kita alami dalam kehidupan kita. Apakah Tuhan tidak baik kalau saat ini mungkin kita menghadapi kesulitan hidup? Tuhan tetap baik, karena tidak ada sesuatu yang tidak baik dalam diri Tuhan. Kalau semuanya itu kita alami, kita hadapi dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan kita menghadapi sakit penyakit, menghadapi kesulitan, menghadapi kesukaran hidup, artinya Tuhan menegur kita, Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan menegur kita, artinya Tuhan itu mengasihi kita, saudaraku. Karena Alkitab katakan Tuhan itu menghajar orang yang dikasihi, dan Ia menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara bisa baca itu dalam Ibrani 12 ayat 6, saudara. Ya, kalau Tuhan menegur kita, Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah, kesulitan hidup, ya, itu semua untuk kebaikan kita, saudara. Ya, supaya jalan kita tidak serong, jalan kita tidak menyimpang. Namun sebaliknya, pada saat saudara melakukan dosa, saudara melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, kok tidak pernah ada teguran, ya? Kok aman-aman saja, kok biasa-biasa aja, nggak ada masalah, ya, semua serba happy. Pada saat saudara melakukan dosa, menyimpang dari jalan Tuhan, rasanya aman-aman saja, ya, justru malah hati-hati, saudara. Hati-hati kalau kita tidak pernah melihat teguran Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Jangan-jangan kita bukan anak Tuhan. Iya kan? Kalau anak Tuhan, ya, kita mengalami teguran itu biasa, karena kita anak yang dikasihi.
Contohnya, kalau saudara punya anak, lalu anak saudara melakukan hal yang tidak baik, minum mabuk, minuman keras, ya, narkoba, ya, melakukan kejahatan, ya, mencuri, pokoknya hal-hal yang jahat yang dilakukan. Kira-kira saudara diamkan enggak? Atau sebaliknya saudara tegur anak itu supaya sadar? Ya, itu kan perbuatan yang memalukan. Tentunya kalau orang tua yang benar pasti ditegur anaknya. Kalau perlu diajar. Apalagi anak itu masih SMP, SMA, ya kan? Tidak mungkin kita sebagai orang tua, "Nak, butuh uang berapa? Apakah narkobamu sudah habis? Apakah rokokmu sudah habis? Ini saya tambahin lagi, nak. Papa tambahin uang 200 ribu ya, buat senang-senang sama teman-temanmu, buat minum mabuk sama temanmu." Tidak mungkin. Tidak mungkin seperti itu. Kita sebagai orang tua pasti akan marah kepada anak kita, bahkan kita kecewa, saudara. Sama, saudara. Kalau kita melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, kalau kita memang anak yang dikasihi Tuhan, pasti Tuhan tegur kita. Dan teguran itu mendatangkan kebaikan bagi kita, supaya kita kembali kepada jalan Tuhan. Karena firman Tuhan jelas katakan, anak yang dikasihi, ya, anak yang dikasihi itu disesah, ditegur dan diajar. Itu, saudaraku, ya, supaya apa? Jalan kita tidak menyimpang seperti Raja Daud katakan, "Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-janjimu." Jadi Daud menyadari, saudaraku, apa yang dialami itu karena menyimpang dari jalan Tuhan. Namun setelah hal itu terjadi, Daud menyadari dirinya salah, lalu dia kembali berpegang kepada firman-Nya, berpegang pada janjinya, yaitu janji Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupannya, saudara. Untuk itu mari, saudaraku, kita jangan mudah kecewa, kita jangan mudah putus asa. Pada saat kita sedang menghadapi kesulitan hidup, ada rencana Tuhan yang baik. Ya, kesukaran, kesulitan hidup, setiap masalah yang kita hadapi itu mendatangkan kebaikan. Supaya apa? Supaya kita makin hari makin melekat kepada Tuhan. Supaya makin hari, ya, kita makin dekat dengan Tuhan. Ya, siapa di antara kita yang mau mengalami keadaan yang tidak baik atau tertindas di sepanjang hidup kita? Tentunya tidak ada. Kita semua tentunya juga merindukan keadaan baik-baik saja. Nggak ada. Setiap kita yang mau mengalami keadaan yang tidak baik di sepanjang kehidupan kita, ya, terus mengalami keadaan yang terus tertindas, nggak ada. Nggak ada. Makanya Daud bisa berkata bahwa tertindas itu baik bagiku. Tertindas itu baik bagiku. Karena dengan kondisi yang demikian, Daud lebih bisa memahami rencana Tuhan dalam kehidupannya. Jadi bukan tanpa tujuan, bukan tanpa alasan jika Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Bukan tanpa alasan. Firman Tuhan katakan, "Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu." Jadi firman Tuhan itu seperti api dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Saudara bisa baca itu nanti dalam Yeremia 23 ayat 29. Firman Tuhan itu seperti api dan seperti palu yang dipakai Tuhan untuk menghancurkan hal-hal yang tidak berkenan yang masih ada dalam diri kita, supaya kita timbul seperti emas dan semakin serupa dengan Kristus. Karena apa? Karena setiap orang yang ada di dalam Kristus, setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Alkitab katakan bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebagai manusia yang baru, sebagai manusia yang baru di dalam Tuhan, kita harus hidup seturut kehendak Tuhan. Namun kita perlu menyadari, saudaraku,
bahwa banyak hal kelemahan kita, kekurangan kita seringkali ya kita cenderung untuk memberontak, mengandalkan kekuatan kita sendiri ketika kita berada dalam masalah. Namun ingat saudara, kita ini ciptaan baru. Sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, tidak seharusnya kita bertindak demikian saudara. Sebaliknya kita patut bersyukur kepada peringatan-peringatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk membuat kita semakin melekat kepada Tuhan, menyadari keterbatasan kita, tidak lagi memegahkan diri kita saudara. Untuk itu mari saudaraku, kalau saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, sedang menghadapi kesulitan, saatnya saudara melekat kepada Tuhan. Saatnya saudara hidup seturut kehendak Tuhan. Saatnya saudara hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka Tuhan itu memulihkan kita saudaraku. Sehingga seperti Daud katakan, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Jadi masalah, situasi, kondisi, kesulitan yang kita hadapi itu adalah sesuatu yang baik. Supaya apa saudara? Supaya kita tetap berpegang kepada janjinya, tetap berpegang pada firman-Nya. Aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Tujuannya baik. Artinya setiap masalah mendatangkan kebaikan bagi kita saudara. Sadari apapun yang saat ini Tuhan izinkan, Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihi saudara ya. Untuk itu saudaraku, mari biar setiap kita mulai sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai jalan kita itu menyimpang, jangan sampai jalan kita serong. Sekalipun saat ini kita menghadapi kesukaran, kita menghadapi kesulitan, jangan sampai kita mencari jalan pintas saudara. Jangan sampai kita hidup tidak seturut kehendak Tuhan. Mari saudaraku, hiduplah seturut kehendak Tuhan. Jangan sampai kita mengalami masalah terlebih dahulu baru bersungguh-sungguh di dalam Tuhan ya. Jangan sampai kita menghadapi penyakit dulu baru kita berteriak-teriak kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Jangan saudaraku. Mari dari sejak sekarang, mari bila kita mau berpegang kepada ketetapan Tuhan. Jangan sampai Tuhan menegur kita baru kita mau sungguh-sungguh. Jangan sampai setelah kita tergeletak di ruang ICU, tubuh kita penuh dengan selang-selang, baru katakan, Tuhan ini aku mau sungguh-sungguh berpegang pada ketetapan-Mu. Ya jangan sampai menunggu itu dulu. Harusnya dari sejak sekarang kita mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan saudara. Ya setiap masalah mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Ya untuk itu saudaraku, sadari bahwa kita ini butuh Tuhan. Untuk itu hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita menyimpang dari jalan Tuhan. Jangan sampai kita miring ke kanan, miring ke kiri. Bila kita terus memegang ketetapan firman Tuhan, kita berjalan seturut kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saya yakin kalau itu kita lakukan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan membawa kita ke padang rumput yang hijau dan sangat lebat. Tuhan pasti memelihara kita saudaraku. Sekali lagi, jangan sampai kita menghadapi kesulitan baru kita berteriak berseru kepada Tuhan. Dari sejak sekarang lah, mari kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, berpegang kepada ketetapan firman Tuhan. Jadi setiap masalah mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pagi ini yang menyadarkan kami, mengingatkan kami Tuhan, bahwa setiap masalah, setiap pergumulan, setiap kesulitan yang kami hadapi, menyadarkan kami untuk kami kembali kepada Tuhan, berpegang kepada ketetapan-Mu, berpegang pada firman-Mu Tuhan. Dan kami tahu bahwa Engkaulah Tuhan yang penuh kasih dan yang mengasihi kami ya Tuhan. Kalau saat ini kami jauh dari Tuhan, tarik kembali dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Dan biarlah kami hidup seturut kehendak Tuhan, seturut firman-Mu. Dan biarlah nama-Mu terus dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin.
merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang